Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah lama nggak ketemu nih ya, semenjak malam-malam di sahur. Iya. Ini kebetulan barusan pulang nih Pak Ustaz. Nah, kebetulan ketemu Pak Ustaz. Jadi ada yang bertanya. Nah, begini Pak Ustaz. Ini beliau ini tidak mau disebutkan namanya ya. Nah, intinya pertanyaan begini. Ini seorang istri sudah punya anak, kemudian karena kesalahpahaman sang suami ini sudah beberapa bulan, lebih dari 1 bulan, nah, beliau ini tidak pulang rumah. Nah, tetapi nafkah lahirnya ditransfer terus, jadi nggak ada yang telat, anak sekolah dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya hukumnya gimana ini? Karena beliau ini bimbang gitu. Jadi ini persoalan salah paham karena komunikasi sehingga menyebabkan suami ini bekerja dan pulangnya tidak ke rumah gitu. Begitu Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus menyangkut rumah tangga. Iya. Ini rumah tangga ini memang harus harus dijaga sehingga keharmonisan rumah tangga itu memang benar-benar ada nantinya. Nah itu masalahnya faktor komunikasi. Nah berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana seorang suami tidak pulang ke rumah dalam kurun waktu 1 bulan lebih. Ya. Nah, ini sebenarnya mah sudah ada di dalam surat nikah. Oh iya. Gimana jawabannya? Itu ada yang disebut dengan sikotalik. Sikotalik ya? Sikotalik ya. Itu isinya ada 4. Ya. Isinya yang pertama itu adalah apabila seorang suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memberikan nafkah wajib lahir batin selama 3 bulan. 3 bulan. Iya. Yang ketiga ada menyiksa badan KDRT. Iya, menyiksa badan si istri. Iya. Yang keempat, dalam satu lingkungan, satu rumah, tetapi si suami itu tidak mempedulikan istrinya, cuekin dalam kurun waktu 6 bulan. Ketika salah satu itu misalkan si istrinya tidak ridho, salah satunya baik tapi keempat-empatnya salah satu dari 4 aja yang tadi itu tidak ridho, kemudian mengajukan ke pengadilan agama untuk itu yang disebut gugat cerai. Nah nanti kan ditanya oleh pengadilan agama itu kan kenapa ke sini. Nah ini jadi yang tadi salah satunya ada di dalam gugatan itu. Nah, bagaimana kalau misalkan yang 4 itu tadi salah satunya dilaksanakan oleh seorang suami, dilakukan oleh seorang suami, tapi si istrinya diam aja, gitu, maka itu tetap masih dalam konteks suami istri, masih dalam satu biduk rumah tangga. Iya. Jadi itu mah semuanya di dalam rumah tangga itu ada, itu di dalam di dalam surat nikah gitu. Tinggal membaca, kemudian istri mengajukan, kemudian membayar uang pengganti negara Rp10.000, kemudian aduannya diterima oleh pengadilan agama dan diproses, maka pengadilan agama bisa menyetujui gugatan cerai itu. Jadi selama tadi dikatakan 2 tahun tanpa kabar berita atau lebih, minimal 2 tahun tadi ya. Misalnya seorang suaminya ini ada di luar negeri karena bekerja. Misalnya waktu lebaran selamat lebaran, minta maaf dan sebagainya, itu berarti tidak termasuk karena ada komunikasi batal gitu ya. Tidak bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya tadi selama 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib lahir batin. Nah, kalau misalkan kasus yang tadi saya sampaikan tadi lahirnya ditransfer nggak bisa termasuk. Putus juga ya? Putus juga. Tidak termasuk yang KDRT. Nah kalau KDRT itu mah bisa disetujui oleh karena ada bekasnya, ada busuk dan sebagainya, itu bahaya ya. Selanjutnya yang terakhir tadi dalam satu cuekan tadi cuekan selama 6 bulan. Selama 6 bulan ya. Iya. Jadi di luar itu tadi
bahwa suami istri selama yang 4 ini tadi tidak terpenuhi salah satunya, tetap dalam satu bidung rumah tangga. Betul. Iya. Betul. Jadi itu mah negara hadir negara hadir untuk bagaimana rumah tangga itu supaya menjadi harmonis gitu. Jadi sebetulnya negara juga tidak mau yang namanya ada. Jadi ya perceraian. Ya, sesuatu yang haram tapi dibenci. Betul. Nah, itu. Alhamdulillah ya. Jangan sampai mari kita jaga keluarga kita ya. Betul. Nah, dan misalnya saya nanya yang 4 item ini disarikan dari berbagai itu kitab itu menjadilah satu sari itu yang disebut dengan adanya ini kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam oleh para alim ulama dan negara akhirnya diterbitkan di Sikot Takdir tadi ya. Sikot Takdir. Oh iya. Jadi kita bisa dilihat di lembaran terakhir surat nikah ya. Jadi jamaah yang bertanya yang tidak mau disebutkan namanya, kita ini laki-laki yang sudah menjadi seorang suami, pastinya mah minimal sudah pernah sekali baca dan dibuka lagi. Kemudian bagi sang istri sekali-sekali lah dibaca juga, nggak boleh. Jadi tidak perlu was-was berpikiran macam-macam sehingga menambah beban. Dan dinikmati, bersabar, berdoa dan sebagainya. Di pengadilan agama juga orang punya proses mediasi dan waktu 2 tahun itu nggak lama ya, nggak cepat ya, lama juga gitu ya. Selama 2 tahun nggak ada komunikasi itu ya berat juga itu ya. Kemudian 3 bulan tadi juga waktu yang lama juga, dan KDRT ini yang dimana-mana juga berat juga, dan yang terakhir yang 6 bulan cuek-cuekan itu ya bukan waktu yang singkat itu ya. Kalau tidak terpenuhi salah satunya ya batal. Tidak bisa tidak bisa diterima oleh Nah, itu tentang konsep rumah tangga itu ya gampang-gampang susah. Mudah-mudahan yang bertanya tadi terbuka wawasannya bertambah. Tidak mau disebutkan namanya, wawasan bertambah, kemudian di dalam rumah tangganya semoga nyatu, kemudian dijadikan keluarga. Yang pastinya saling memaafkan itu antara suami istri, terbuka, transparan. Yang nggak boleh ya tadi itu ya. Kelihatannya rukun tapi cuek-cuekan. Itu yang menjadi masalah. Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya, dan lagi-lagi kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada yang bertanya. Tidak usah galau, tetap sabar dan berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.